Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, weton Sabtu ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini bagaimana merubah ya, kondisi saya ketika saya ini dalam kondisi terpuruk gitu. Nah, itu kalau Anda ya, teman-teman weton Sabtu, ketika kondisi Anda terpuruk itu semuanya itu pasti malas gitu. Ya, hidup Anda itu pasti malas. Nah, itulah yang dirubah. Ubah dari kebiasaan Anda. Jadi butuh proses yang panjang. Tidak seinstan ya, tidak instan ya. Prioritaskan ya, yang pertama yang perlu Anda benahi adalah ibadah Anda. Itu adalah pondasi dasar. Ya, kalau itu tidak Anda benahi, ya percuma Anda mau bangun buat bangunan ya runtuh lagi. Itu pondasi dasar yang Anda harus bangun, yang Anda harus perbaiki. Karena ketika ibadah Anda ini sudah berkualitas, tidak hanya kuantitas ya, kuantitas ini terpenuhi semua. Kualitas ini penghayatan penjiwaan sudah masuk juga ya. Ya, ketika ibadah Anda sudah berkualitas, maka Anda akan bangkit secara spiritual. Ya, Anda akan memiliki kepercayaan diri, Anda akan memiliki motivasi yang tidak pernah Anda dapatkan selama ini. Anda yakin bahwasanya Tuhan itu selalu bersama Anda. Itu akan muncul semua itu ketika spiritual Anda bangkit. Nah, inilah yang Anda harus lakukan. Inilah yang Anda harus bangkitkan itu. Inilah yang Anda harus rubah itu. Jadi teman-teman weton Sabtu, ubah itu semua gitu. Kalau Anda tidak bisa berubah, ya jangan harap Anda mau bangkit dari keterpurukan Anda. Ya. Jangan harap Anda ini akan bisa sukses. Jangan harap Anda akan bisa keluar dari masalah Anda. Ya. Dari yang dasar saja tidak terpenuhi gitu loh ya. Ibadah ini kan kewajiban kita kepada Tuhan. Mau Anda berada di posisi puncak, mau berada di posisi bawah, tetap Anda harus lakukan. Nah, apalagi ketika Anda berada di kondisi terendah, maka wajib itu Anda lakukan itu. Ya. Posisi puncak saja wajib, apalagi posisi terendah. Nah, ketika Anda bisa melakukan ini, ya, maka pola disiplin ini akan mempengaruhi kinerja Anda, akan mempengaruhi aktivitas Anda setiap hari. Ya. Misalkan Anda bangun pagi ya sholat 5 waktu misalkan. Kalau yang muslim ya sholat 5 waktu, bangun pagi, bangun subuh, maka otomatis etos kerja Anda akan lebih tinggi daripada yang bangunnya kesiangan. Nah, itu pengaruhnya di sana. Pengaruh kebiasaan tadi itu akan membentuk disiplin Anda. Nah, kalau disiplin itu sudah terbentuk, rasa malas tidak ada. Kalau sudah rajin, rasa malas itu tidak ada. Maka apa yang Anda upayakan, apa yang Anda usahakan, itu pasti memiliki etos kerja yang tinggi. Anda tidak akan santai-santai. Anda akan selalu optimis. Anda akan selalu dinamis menjalani kehidupan ini. Gitu. Nah, coba bayangkan itu. Gitu ya. Dari ibadah itu pengaruhnya sangat luar biasa. Dan dari ibadah itu juga akan bisa mengendalikan emosional Anda. Ya. Keterpurukan, rasa sedih, ya, hilang kepercayaan diri itu akan lenyap semua. Loh, ini tidak mudah ya. Merubah Anda dalam kondisi terpuruk itu tidak mudah. Perjuangan Anda lebih berat lagi. Sama halnya dengan orang ketika berada di puncak, mempertahankan itu juga jauh lebih berat lagi. Ya, jadi sama. Anda mau di bawah, mau di atas, masalahnya pun juga sama. Ya, cuma kalau ketika kita di atas kita merasakan enak gitu. Kalau kita berada di bawah kita tidak merasakan enak. Kita berjuang terus. Kalau berjuangnya Anda di bawah dan di atas sama saja. Nah, kalau teman-teman weton Sabtu ingin keluar dari masalah, maka kenalilah diri Anda. Kenali potensi yang lemah di dalam diri Anda. Ya, lemah ini bukan potensi ya, kelemahan. Tapi ketika Anda bisa merubah kelemahan itu menjadi
yang positif, maka itu bisa menjadi potensi Anda. Ya. Silakan jujur pada diri Anda sendiri. Silakan jujur pada diri Anda sendiri. Kenapa kok Anda ini terburuk? Kenapa kok Anda ini berada di fase terendah? Itu pasti Anda akan tahu kelemahan-kelemahan itu. Jangan melihat dari luar. Kalau Anda dari luar tidak akan ketemu. Apalagi ada orang yang katakanlah menjatuhkan Anda, malah tidak akan ketemu. Malah akan timbul dendam, maka akan timbul kebencian. Itu akan timbul semua gitu. Itu hilangkan semua. Anda fokus terhadap kelemahan diri Anda. Kenapa kok Anda ini masih mudah ditipu? Kenapa kok Anda ini tertipu? Apa yang membuat Anda itu lemah? Itu Anda telusuri semua. Ya, ketika Anda sudah tahu, perbaiki. Nah, untuk bangkit itu sebenarnya itu saja sudah cukup. Ya, jadi merubah kelemahan Anda menjadi kekuatan. Itu saja sudah cukup. Nah, yang tidak pernah kita lakukan kan itu. Kita tidak pernah merasa bahwasanya diri kita lemah. Tapi kita ini selalu merasa bahwasanya diri kita ini selalu istimewa gitu. Selalu baik, selalu istimewa. Itu pasti yang Anda alami seperti itu. Sehingga kita ini tidak akan ketemu dengan kelemahan kita. Kita ini tidak akan pernah ketemu dengan apa yang membuat kita itu hancur. Apa yang membuat kita terpuruk, tidak ketemu. Karena apa? Anda merasa baik. Anda merasa istimewa. Anda ini merasa pokoknya merasa wis tidak ada habisnya gitu. Nah, inilah yang kita buang jauh-jauh ya. Jadi teman-teman Weton Sabtu itu yang kita buang jauh-jauh, kita temukan kelemahan kita, jujur pada diri kita. Ya. Saya sering menekankan ya, di channel ini kan, saya selalu tekankan ketika saya membahas tentang negatif tentang diri Anda, itu tidak usah disangkal, tidak usah ditolak, tidak usah apa. Kalau memang itu ada, itu pasti Anda akan bereaksi. Ya, kalau Anda nutupi, berarti Anda tidak mau bangkit. Kalau Anda buka, berarti Anda mau bangkit, mau memperbaiki kelemahan Anda. Kuncinya di sana. Ya, misalkan, ya, saya membahas orang yang lahir hari Sabtu itu orangnya pelit. Loh, kalau di dalam diri Anda tidak ada pelit itu, Anda tidak akan emosi. Oh, tidak seperti itu. Orang hari Sabtu ini suka memberi. Gitu. Loh, itu justru malah menunjukkan bahwasanya orang itu pelit. Gitu. Ya. Malah menunjukkan sebaliknya. Kalau Anda katakanlah tidak pelit, ya tidak akan ada reaksi. Sama sekali tidak ada. Nah, caranya seperti itu. Sederhananya seperti itu. Nah, semakin Anda bisa mengeluarkan sebanyak-banyaknya ya, sifat negatif Anda, semakin Anda tahu, terus semakin Anda perbaiki, maka saya yakin Anda akan semakin cepat untuk bangkit. Karena apa? Disitulah yang namanya mengenal potensi diri, mengenal kelemahan Anda, dan terus Anda lakukan perbaikan. Maka pasti hidup Anda akan berubah, nasib Anda akan berubah. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.